banyaknya perspektif. Nah, karena itu karena adanya banyak perspektif itu, maka pendekatan-pendekatan ini dapat dipakai untuk yang mana yang lebih cocok dalam menangani suatu permasalahan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, semakin banyak seseorang komunikator paham tentang perspektif, maka dia juga semakin punya wawasan yang luas untuk mencocokkan. Sebenarnya pendekatan mana yang cocok? Sebenarnya pendekatan mana yang baik untuk menangani suatu permasalahan resiko dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu ada pendekatan model mental. Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana masyarakat melihat risiko lingkungan dan menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan pemahaman mereka agar informasi dapat lebih mudah diterima. Nah, ketika kita bicara tentang pendekatan model mental ini, yang pertama kita harus menentukan dulu kepada siapa komunikasi risiko kita diarahkan. Bagaimana seseorang tersebut memandang risiko. Nah, setelah itu baru kita mulai untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang berikutnya adalah pendekatan komunikasi krisis. Nah, dalam situasi darurat lingkungan, informasi harus disampaikan dengan cepat dan jelas. Misalnya dalam peringatan tsunami, masyarakat harus segera diberi instruksi evakuasi meskipun data lengkap belum tersedia. Nah, yang kedua ini menyatakan bahwa komunikasi itu harus menggunakan segala cara untuk menggerakkan audiens agar melakukan tindakan yang cepat. Seperti yang tadi tsunami, komunikasi resiko berperan untuk memberitahukan kepada masyarakat harus lebih cepat mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih aman. Nah, yang ketiga teman-teman ada pendekatan hazard and outrage. Nah, risiko tidak hanya dinilai berdasarkan bahaya nyata, tetapi juga reaksi emosional masyarakat. Misalnya, limbah nuklir yang sering dianggap lebih menakutkan dibanding polusi udara. Meskipun polusi udara memiliki dampak kesehatan yang ternyata lebih besar daripada nuklir itu sendiri. Nah, teman-teman, ketika orang marah, teman-teman, dia cenderung berpikir bahwa dia merasa terancam. Begitu juga sebaliknya, ketika dia tidak marah, berarti bisa jadi dia menekan rasa marah dari audiens, harus bisa menekan rasa marah dari masyarakat, supaya ketika kemarahan mereka itu reda, maka pesan yang akan disampaikan itu lebih masuk, informasi yang disampaikan itu lebih masuk dan diterima oleh audiens. Nah, yang berikut teman-teman ada pendekatan social amplification of risk. Media dan opini publik dapat memperbesar atau mengecilkan persepsi resiko. Isu lingkungan tertentu bisa viral dan memicu aksi sosial, seperti isu saya mengibaratkan informasi itu seperti batu kerikil kecil yang ketika dilemparkan ke sebuah danau, maka riaknya itu akan melebar sampai ke pinggir-pinggiran danau. Nah, begitu juga informasi ketika dia sampai kepada di tengah masyarakat yang lapar informasi, maka informasi itu akan cepat untuk menyebar. Nah, ketika terjadi kekosongan informasi, orang-orang yang ahli mengenai isu-isu lingkungan tersebut tidak dengan cepat memberikan informasi, maka dahulu. Nah, di situ dalam buku yang kami baca teman-teman, semakin tinggi ada penelitian berkata bahwa semakin tinggi kepercayaan, maka semakin rendah estimasi resiko. Ketika pendengar sudah percaya, maka estimasi resiko akan lebih rendah. Nah, lebih sulit untuk mendapatkan daripada menghancurkan. Itu salah satu kata-kata untuk memperkuat pendekatan ini. Jadi jika orang tidak percaya suatu organisasi, maka info negatif akan memperkuat ketidakpercayaan mereka. Dan
justru sebaliknya yang positif itu tidak mereka hiraukan. Yang terakhir adalah pendekatan kepercayaan sosial. Kepercayaan terhadap sumber informasi sangat mempengaruhi penerimaan pesan risiko. Jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah atau perusahaan, mereka cenderung menolak informasi tersebut. Nah, kalau kita tidak kenal audiens, kita tidak akan tahu metode apa yang tepat saat mereka mengkomunikasikan risiko. Karena itu kita harus sebagai organisasi kita harus meningkatkan kepercayaan kita dengan baik. Yang slide yang berikutnya adalah penyajian informasi. Nah, di sini ada diagram. Understand how community sees risk. Yang kedua adalah build trust and credibility. Yang ketiga adalah release information effectively. Yang keempat adalah interact with communities. Yang kelima adalah explain risks and management strategies. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama, memahami bagaimana komunitas melihat risiko. Yang pertama ini teman-teman, kenali audiens. Kalau kita sudah kenal audiens, kita akan tahu metode apa yang tepat saat kita mengkomunikasikan risiko. Misalnya latar belakang mereka, tingkat pengetahuan mereka, terus bahasa yang mereka gunakan. Nah, informasi tersebut itulah yang akan membantu kita untuk menyampaikan komunikasi risiko dengan gaya bahasa yang tepat, dengan gaya komunikasi yang tepat, dan format komunikasi juga yang tepat. Yang berikutnya adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Nah, bersikap objektif bukan subjektif. Jadi fakta itu harus disampaikan secara transparan. Yang kedua adalah menyampaikan informasi yang jujur, jelas, dan penuh empati. Nah, di sini komunikator disarankan untuk menggunakan nada peduli dan memahami kekhawatiran dari audiens. Yang ketiga adalah sampaikan informasi yang sama ke semua audiens. Konsisten sebuah pesan itu meningkat dan bentuk komunikasi. Nah, kelompok yang terdiri dari berbagai banyak karakteristik ini tidak bisa hanya memakai satu metode atau pendekatan. Metode-metode harus dicocokkan sesuai dengan konteks pendengar. Yang berikutnya adalah sederhanakan bahasa dan presentasi. Karena pendengar ini punya pola pikir yang tidak sama dengan ahli-ahli isu lingkungan, maka kita sebagai komunikator harus menyederhanakan bahasa dan presentasi kita. Yang keempat adalah berinteraksi dengan komunitas, dengarkan dan tanggapi kekhawatiran secara spesifik. Dan yang kelima adalah menjelaskan risiko dan strategi manajemen, yang dimana salah satu caranya adalah menanggapi ketidakpastian secara terbuka. Biasanya dalam sebuah informasi teman-teman, ada baiknya ketika kita tidak menyampaikan sesuatu yang terlalu pasti. Karena penelitian sendiri adalah sesuatu yang terus dilakukan. Jadi hindari kalimat-kalimat atau opini-opini yang berbau pasti. Karena itu juga akan mengecohkan komunikasi risiko itu sendiri. Selanjutnya, baik, selanjutnya ada tantangan dalam menyampaikan informasi tentang resiko lingkungan ke masyarakat. Jadi kalau ada bahaya seperti misalnya polusi udara atau limbah, itu orang-orang tuh harus dikasih tahu gimana supaya mereka itu paham dan gimana akan bertindak. Diterima atau malah bikin jadi bingung masyarakat. Yang pertama itu ada sender. Sender itu siapa yang ngomong atau yang menyampaikan informasi, itu sangat penting. Nah, tapi seringkali ada masalah seperti yang pertama itu terlalu banyak sumber.
Informasi itu bisa kadang datang dari pemerintah, ilmuwan, atau media, atau masyarakat sendiri, dan kadang informasinya itu berbeda. Kemudian yang kedua ada para ahli nggak selalu setuju. Misal ada satu ilmuwan yang bilang polusi itu bahaya, tapi ada kemudian yang ketiga ada informasi banyak info yang nggak bisa dipercaya. Kadang ada hoax atau sumber nggak jelas yang bikin orang makin bingung. Kemudian ada masyarakat nggak percaya sama sumber resminya. Kalau misal dulu pemerintah atau perusahaan itu pernah berbohong, jadi orang tuh susah percaya lagi gitu loh sama pemerintah atau perusahaan itu. Kemudian ada kepentingan yang berbeda-beda. Misal perusahaan besar-besarkan dampak dari limbahnya itu. Kemudian yang kedua ada message atau isi pesannya. Nah, setelah ada sumbernya, tantangan berikutnya itu bagaimana informasi dapat disampaikan. Nah, masalahnya itu yang pertama bahasanya terlalu rumit atau terlalu teknis. Kadang pakai istilah ilmiah yang sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Kemudian ada informasinya itu belum pasti, misal data tentang perubahan iklim atau polusi udara yang masih berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kemudian ada banyak pesan yang bertentangan. Misal satu berita channel atau media atau saluran komunikasi. Nah, tempat informasi itu disebarkan juga punya masalah sendiri. Yang kemudian ada media sosial itu lebih sering menyebarkan berita palsu. Karena hoax itu lebih cepat viral daripada berita yang sudah diverifikasi. Kemudian yang ketiga itu fokus ke hal-hal yang heboh. Nah, media itu lebih suka membahas hal yang bikin panik daripada menjelaskan secara ilmiah. Kemudian yang keempat ada noise atau gangguan. Gangguan ini dalam komunikasi kadang bikin informasi itu sampai jadi salah paham. Itu yang pertama itu terlalu banyak informasi. Jadi orang tuh bingung mana yang penting, mana yang nggak penting. Kemudian ada gangguan dari eksternal itu biasanya ada hoax atau berita palsu dari luar yang bisa mengalihkan perhatian masyarakat gitu. Kemudian ada gangguan dari internal itu karena mungkin kurang kesiapan dalam penyampaian informasinya. Kemudian kelima ada receiver atau penerima informasi. Nah, masyarakat yang menerima informasi ini tuh juga berbeda-beda. Jadi masalahnya yang sering terjadi itu ada masyarakat yang aktif mencari informasi, ada juga yang nggak peduli. Kemudian ada yang kadang salah paham atau sering salah menafsirkan informasi. Kemudian persepsi tentang resiko bisa aja keliru. Misal orang lebih takut sama bahaya nuklir daripada polusi udara itu. Kemudian yang keenam ada konteks. Nah, masyarakat kan punya latar belakang yang berbeda. Jadi cara mereka memahami resiko itu juga berbeda. Yang pertama ada faktor budaya, politik, dan pengalaman yang mempengaruhi cara orang melihat resiko. Kemudian yang kedua, kadang informasi global itu harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Kemudian yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Nah, supaya komunikasi ini lebih efektif, masyarakat harus bisa kasih tanggapan atau bertanya kalau mereka bingung. Tapi seringkali itu ada kendala. Yang pertama, tidak ada jalur komunikasi dua arah. Kemudian masyarakat itu tidak difasilitasi buat memberi masukan mereka gitu. Nah, kemudian ini
ada hambatan komunikasi risiko lingkungan. Ada 3 bagian utama, yaitu hambatan dari komunikator, kemudian dari audiens, dan dari keduanya, yaitu komunikator dan audiens. Yang pertama ada hambatan dari komunikator, itu komunikator sendiri itu adalah orang atau lembaga yang menyampaikan informasi soal bahaya lingkungan, seperti misalnya pemerintah, ilmuwan, atau media. Tapi mereka seringkali menghadapi berbagai kendala. Yang pertama itu ada kendala organisasi. Nah, kendala organisasi itu mencakup sumber dayanya yang kurang. Misal pemerintah ingin mengedukasi masyarakat soal bahaya banjir, tapi mereka itu nggak cukup dana atau nggak cukup tenaga kerja. Kemudian ada manajemen yang kurang peduli. Ini tuh kadang pimpinan perusahaan atau pejabat pemerintah nggak peduli soal komunikasi risiko lingkungan. Kemudian ada peran yang nggak jelas. Itu siapa sih yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi? Itu tuh pemerintah atau media atau LSM. Kemudian ada birokrasi yang berbelit. Itu tuh kalau mau menyampaikan informasi harus lewat banyak prosedur, jadinya lama. Kemudian akhirnya pesan yang disampaikan itu telat sampai ke masyarakat. Kemudian ada aturan perusahaan yang ketat. Perusahaan seringkali nggak mau terbuka soal ingin mengurangi polusi, tapi industri nggak mau rugi karena harus mengubah mungkin cara produksinya atau pengolahan limbahnya atau gimana gitu. Kemudian ada informasi yang kurang terencana. Kalau pemerintah atau organisasi yang pertama itu enggan melibatkan masyarakat. Kadang pemerintah atau perusahaan itu nggak mau terbuka ke masyarakat karena takut ditentang. Kemudian yang kedua, susah memahami nilai-nilai masyarakat. Di sini tuh cara pandang setiap aja salah diterima masyarakat situ. Kemudian ada meremehkan pemahaman masyarakat. Nah, ada anggapan kalau masyarakat itu nggak akan ngerti sains, jadi informasi yang diberikan malah tidak lengkap atau disederhanakan secara berlebihan. Kemudian hambatan dari audiens, itu yang pertama permusuhan dan kemarahan. Nah, kalau ada informasi misal soal bahaya limbah pabrik, tapi masyarakat sudah kecewa sama pemerintah, mereka cenderung menolak informasi itu. Kemudian ada yang panik dan penyangkalan apatis. Itu tuh ada yang panik berlebihan tanpa memahami fakta, ada juga yang menyangkal dan merasa itu tuh cuma dilebih-lebihkan gitu. Kemudian yang ketiga, nggak percaya sama pemerintah dan atau ilmuwan. Nah, karena ada sejarah, mungkin karena ada sejarah informasi yang nggak transparan atau skandal sebelumnya, jadi masyarakat itu nggak percaya gitu. Kemudian yang keempat, bingung seberapa besar resikonya. Nah, misal kalau bilang beberapa berita itu bilang ada polusi, tapi nggak menjelaskan bahayanya itu kecil atau besar, jadi masyarakat itu sulit menilai. Kemudian tidak percaya sama ilmu pengetahuan. Nah, ada yang lebih percaya sama berita dari teman atau dari media yang mungkin itu hoax daripada percaya sama data ilmiah. Kemudian yang terakhir kurang memahami informasi. Kalau ada informasi terlalu teknis atau sulit dipahami, masyarakat itu nggak bisa menangkap maksudnya dengan baik. Kemudian ada hambatan yang dialami keduanya. Yang pertama itu ada stigma. Stigma muncul ketika suatu tempat, kelompok, atau industri mendapatkan label negatif karena persepsi bahwa mereka berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya.
Kemudian ada stabilitas basis pengetahuan. Stabilitas basis pengetahuan, mana ilmu pengetahuan yang terus berkembang dapat menyebabkan kebingungan dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan itu menurun. Kemudian, oh, kemudian ada rencana komunikasi itu atau communication plan diagram di sini. Itu yang menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif, terutama dalam komunikasi resiko lingkungan. Nah, sederhananya itu panduan bagaimana cara menyampaikan informasi yang baik ke masyarakat supaya masyarakat itu bisa paham dan bertindak sesuai dengan informasi yang diberikan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah atau isu. Nah, cari tahu dulu ini masalah atau resiko apa yang mau dikomunikasikan. Misal, apakah tentang polusi udara, bencana alam, atau limbah. Kemudian yang selanjutnya menentukan tujuan dan sasaran. Nah, tentukan apa yang mau dicapai dan siapa targetnya. Kalau tujuannya meningkatkan kesadaran soal misal sampah, itu targetnya bisa ke masyarakat umum atau pelaku usaha. Kemudian yang ada identifikasi komunitas dan kendala. Jadi itu cari tahu dulu siapa yang akan menerima informasi dan apa tantangan yang mungkin dihadapi. Misal ada masyarakat yang percaya dengan informasi ini, apakah ada kelompok yang menolak gitu. Kemudian ada penilaian komunitas dan pemangku kepentingan. Analisis lebih mendalam tentang kondisi masyarakat dan pihak-pihak yang berpengaruh itu penting. Itu seperti misalnya pemerintah, media, atau organisasi lingkungan. Kemudian yang kelima ada identifikasi pesan. Nah, tentukan apa yang mau disampaikan supaya jelas dan mudah dipahami. Misal, pesan tentang polusi udara yang bisa dibuat lebih sederhana gitu. Kemudian ada alat komunikasi dan keterlibatan. Pilih media atau cara paling efektif untuk menyampaikan pesan. Misal brosur atau iklan atau pamflet atau billboard yang gede itu. Tuh. Kemudian ada implementasi strategi. Ini tuh bagaimana menjalankan rencana komunikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, debrief, dan tindakan lanjut. Nah, setelah strategi dijalankan itu harus ada evaluasi. Evaluasinya itu apakah pesannya sampai ke masyarakat, apakah mereka mengerti dan bertindak, terus kemudian apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini ada studi kasus, kita ambilnya dari COVID-19. Nah, pada akhir 2019 atau awal 2020 muncul virus COVID-19 yang menyebar cepat dan berdampak besar bagi global. Pandemi ini mempengaruhi ekonomi, politik, dan stabilitas sosial di hampir seluruh negara. Sebagai strategi komunikasi, WHO dan Johns Hopkins University itu memantau penyebaran COVID-19 secara real time untuk membantu pengambilan keputusan dan penanganan pandemi. Kemudian tantangan komunikasi risiko ini awalnya otoritas kesehatan menolak keberadaan COVID-19. Diperburuk oleh pernyataan mungkin public figure yang kurang empati, namun gerakan masyarakat sipil mulai muncul untuk meningkatkan kesadaran akan krisis kesehatan ini. Kemudian sebagai peran komunikasi risiko, kelompok ilmiah menerjemahkan bahasa kesehatan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat seperti poster, buklet, dan media sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat memahami risiko dan tindakan pencegahan secara sederhana sehingga penularan atau kematian akibat COVID-19 itu bisa ditekan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan?
Oh, Mbak Devi. Saya izin bertanya kepada kelompoknya Kak Novi dan Mbak Reza. Tadi kan di bagian penjelasan dari Kak Novi kan ada beberapa pendekatan. Salah satunya itu kan ada pendekatan kepercayaan sosial. Nah, menurut kelompok kalian berdua, strategi apa sih yang bisa dilakukan pemerintah agar pendekatan kepercayaan sosial itu dapat diimplementasikan dengan maksimal, agar informasi itu bisa disampaikan dengan mudah dan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Mungkin salah satunya seperti menggunakan tokoh publik, atau tokoh masyarakat, atau ahli-ahli yang memang di bidangnya. Mungkin ada strategi lain yang bisa dapat dilakukan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, kalau dari saya, contohnya mungkin seperti tadi kasus COVID, karena rumit untuk dipahami, maka bisa saja pesan yang disampaikan kepada masyarakat itu dilebih-lebihkan untuk disederhanakan secara berlebihan. Akibatnya masyarakat tidak tidak paham secara sains dan lain sebagainya, dan bisa jadi karena kesederhanaan pesan yang apa ya, tidak secara ilmiah itu dipakai oleh dijadikan apa ya, kesempatan pesan informasi-informasi yang tidak kredibel masuk. Jadi bisa jadi masyarakat mengurangi kepercayaan mereka terhadap komunikator atau organisasi itu karena terlalu minimnya informasi, terlalu sederhananya informasi yang sampai ke masyarakat. Itu mungkin kalau dari saya. Kalau dari Mbak Reza mungkin ada pendapat lain. Ya, kalau dari saya contohnya seperti itu. Mungkin ingin ditanggapi oleh Mbak Devi. Izin mau membantu menjawab, Mbak. Kalau kasus COVID itu di Semarang itu kan ada di Provinsi Jawa Tengah waktu itu Pak Ganjar kan ada program Joko Tonggo. Mungkin salah satu komunikasi yang digunakan pemerintah dalam menangani atau dalam strategi kasus COVID adalah komunikasi program Joko Tonggo itu. Itu kan salah satunya itu agar sesama tetangga untuk saling memberi informasi, saling mengingatkan bahwa hari ini ada pandemi COVID dan dampaknya ABCD. Gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Novi, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Samsul dan Mbak Devi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau berkomentar? Ya, untuk Mbak Reza dan Kak Novi, izin saya bertanya, ini mumpung lagi bahas pendekatan juga. Tadi kan di slide sebelumnya ini, sepertinya itu kan ada building trust dan credibility. Sebelumnya lagi. Nah, ini. Nah, dalam hal ini menyampaikan informasi yang sama ke semua audiens, transparansi dan kejujuran itu kan dibutuhkan untuk membangun sebuah kepercayaan di masyarakat. Namun dalam prosesnya ini kan terkadang muncul tantangan seperti tadi yang sudah disebutkan, itu adalah penyebaran hoax di sosial media dan adanya kesalahpahaman masyarakat dalam memahami informasi yang ada dengan anggapan bahwa masyarakat tidak bisa memahami sains. Nah, apakah ada pendekatan khusus untuk bisa mengatasi hal tersebut dan atau dari 5 pendekatan komunikasi resiko yang telah disampaikan tadi itu ada yang bisa mewakili?
Terima kasih. Mungkin boleh diulangi lagi. Intinya kan untuk membangun kepercayaan masyarakat itu kan ada tantangannya. Salah keduanya kan itu tadi ada penyebaran hoax di sosial media dan juga kesalahpahaman masyarakat dalam memahami informasi apa yang disampaikan. Nah, apakah ada pendekatan khusus untuk mengatasi tantangan-tantangan ini? Kalau menurut saya itu pendekatan yang paling mungkin tuh ada pendekatan model mental ya. Itu tuh digunakan untuk bagaimana memahami bagaimana masyarakat itu melihat suatu resiko dan bagaimana cara mereka menilai bahayanya. Nah, dengan memahami cara pandang masyarakat, komunikasi resiko itu dapat disesuaikan agar mungkin lebih efektif, lebih mudah diterima masyarakat, atau agar masyarakat itu lebih paham gitu loh. Ini dengan cara disederhanakan sesuai dengan cara pandangnya masyarakat. Gitu. Apakah ada tanggapan? Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Sapna. Mbak Reza, Mbak Novi mau sedikit bertanya, mungkin ada ilmu yang didapat dari yang sudah ditelaah itu tadi. Kayak tadi kan sempat disinggung beberapa kali tentang kasus kait dengan risiko untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebagai contoh itu tadi kan. Nah, selama ini kan di masyarakat itu yang tersebar kan adalah bahwa resiko ya hanya resikonya saja yang besar. Padahal di beberapa negara juga memang dari sekian jumlah reaktor nuklir itu yang menjadi kasus nggak lebih dari 10 lokasi. Nah, ini apakah strategi yang diterapkan oleh pemerintah ketika ada kasus seperti yang di Teluk Muria, di Jepara situ, terus ada di Kalimantan Barat dan lain sebagainya itu ada kelemahan dalam komunikasi risikonya. Yang berikutnya adalah kira-kira strategi yang lebih tepat itu seperti apa sih supaya masyarakat itu benar-benar paham bahwa risikonya itu sebenarnya bukan bersifat general bahwa semua yang pembangkit tenaga nuklir pasti akan terjadi seperti itu gitu. Itu kira-kira gimana nih? Baik, kalau dari saya ketika kita mau meningkatkan kepercayaan masyarakat itu susah apalagi dengan karakteristik mereka yang berbeda. Nah, tadi kita sempat sebutkan bahwa salah satu jalan untuk masuk ke dalam komunitas itu salah satunya dengan cara pendekatan terhadap stakeholder di sana. Nah, ketika kita sudah melakukan pendekatan kepada stakeholder, kita bisa masuk dan kita bisa memakai stakeholder itu untuk menjadi perpanjangan tangan atau saluran informasi yang baru agar stakeholder itu membahasakannya lebih sederhana lagi kepada masyarakat dan lebih diterima lagi kepada masyarakat. Jadi biasanya karena masyarakat itu punya pemahaman yang tidak sama seperti para ahli, bukan kita mau menyepelekan atau lain sebagainya, tapi biasanya masyarakat itu sering terkecoh. Nah, salah satu cara yang mungkin
yang saya bisa pakai dan saya bisa tawarkan kepada Pak Hafri adalah pendekatannya melalui stakeholder itu sendiri, karena dalam sebuah komunitas pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh itu yang paling memahami masyarakat setempat, sehingga pendekatan-pendekatannya juga akan disesuaikan oleh stakeholder tersebut. Apalagi kita berbicara tentang pola pemahaman dan lain sebagainya, itu yang paling memahami adalah tokoh-tokoh setempat atau stakeholder itu. Jadi bisa jadi pesan yang kita mau sampaikan kepada mereka tentang nuklir yang tidak berbahaya itu bisa disederhanakan lagi oleh stakeholder yang sudah memahami pesan dari komunikator yang paling di atas, komunikator yang paling utama begitu. Jadi dia membahasakannya sesederhana mungkin begitu. Kalau menurut saya. Jadi kan ya nah, di luar itu ada orang-orang yang menjadi sender yang sender yang utama. Jadi ketika ini opsi untuk mendirikan dan listrik bertenaga nuklir itu tadi dikeluarkan, di sini ada organisasi yang mungkin cenderung bersifat provokator, walaupun ada memang dari beberapa kasus PLTN ini punya potensi sangat besar, tapi saat ini memang mengatasi organisasi ini seperti lagi itu kan yang mempunyai peran besar ketika kasus LTM di beberapa daerah ini mulai dilempar ke masyarakat, kita punya peran besar di situ. Nah, ketika Wali ini menjadi sender kedua yang bertolak belakang dengan tujuan dari sender pertama, jadi kira-kira untuk mengatasi ini itu seperti Jadi kalau kita bicara tentang sender, tadi kita sudah jelaskan tentang audiens dari banyak sumber. Nah, itu salah satunya juga sumber-sumber yang tidak kredibel soal penyampaian pesan dan lain sebagainya. Makanya tadi dalam presentasi kami jelaskan bahwa jangan sebagai sender utama yang ingin mengkomunikasikan komunikasi resiko, adalah lebih baik komunikasi itu diberikan secara tepat dan cepat sehingga tidak ada kekosongan informasi di dalam masyarakat. Jadi ketika terjadi kekosongan informasi, maka bisa saja stakeholder itu juga akan dikecohkan oleh informasi-informasi lain. Jadi sebagai komunikator yang baik, kita harus cepat dan dalam menyampaikan informasi supaya stakeholder yang ada di sana mendengar terlebih dahulu dari kita dan mengabaikan informasi-informasi yang lain. Jadi kita juga harus kredibel, kita juga harus menjadi organisasi yang betul-betul terpercaya dengan cara jangan memberikan pesan-pesan di komunitas-komunitas yang berbeda-beda dengan informasi yang berbeda-beda juga. Itu juga dapat menjadi mengurangi kepercayaan dari stakeholder. Itu kalau yang saya pahami dari pesan dari Pak Hafri. Seperti itu. Jadi jangan biarkan stakeholder di sana mendengar informasi-informasi dari sender-sender lain karena ada kekosongan informasi. Jadi sudah ada bencana, kita sebagai sender utama masih mempertimbangkan ini, masih mempertimbangkan itu, masih mengirim surat permohonan dan lain sebagainya. Akhirnya ada kekosongan informasi dan kekosongan informasi tersebut yang akhirnya diisi oleh sender-sender yang lain yang pesannya itu dapat mengecaukan pemahaman dari masyarakat. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah sudah menjawab atau
Baik, Kak Novi tadi sempat menyinggung tentang kepercayaan publik. Jadi ada misal masyarakat terlalu banyak informasi hoax-hoax gitu yang menyebar dan itu bertabrakan dengan informasi yang sudah terverifikasi. Nah, yang saya biasanya ketahui untuk informasi-informasi yang benar-benar sudah terverifikasi itu cenderung mungkin penyampaiannya kayak poster atau mungkin dari jurnal atau dari mana, sedangkan di masyarakat itu jarang membuka hal itu atau mungkin dari Google Chrome gitu. Malah sekarang masyarakat yang mungkin kasusnya dari keluarga sendiri yaitu masih menggunakan banyak sekali media sosial. Nah, mungkin dari tanggapan kelompok Kanovi itu untuk biar apa namanya ya, biar masyarakat lebih dapat apa namanya, dapat tertarik atau dapat menerima informasi yang sudah terverifikasi itu bagaimana? Izin menjawab, ini berarti kayak membangun kepercayaan publik gitu ya. Itu mungkin komunikasi dari pemerintah atau institusi itu akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi ini itu dengan transparansi biasanya. Kalau transparansi dalam informasi dan solusi yang ditawarkan membuat masyarakat itu lebih kayak percaya sama pemerintah itu. Terus kalau apa tadi? Gimana biar masyarakat percaya gitu, tertarik. Oh ya. Kan masih sering ya mungkin beberapa konten-konten yang itu menarik di kalangan media sosial itu, jadi masyarakat algoritmanya akan lebih yang banyak FYP itu lah, dan itu belum tentu pada mungkin kan yang sudah berita yang sudah terverifikasi menjadi apa namanya lebih asik gitu loh untuk diterima masyarakat. Nah, di algoritma dan sebagainya itu sudah informasi masuk. Mungkin itu bisa membangun komunikasi dari media sosial ya mesti ya. Nah, pemerintah bisa aja ikut suatu tren, membuat suatu tren yang isinya itu menginformasikan tentang informasi yang udah valid itu. Nah, kalau sekarang kan apa FYP itu kan biasanya banyak hashtagnya itu. Nah, itu bisa aja pemerintah masukin hashtag apa yang lagi happening sama berhubungan sama yang diinformasikan itu. Gitu. Ya, menyambung dari penjelasan dari Saudara Reza, supaya pesan juga itu masuk ke semua kalangan. Tadi kami juga jelaskan tentang mengenali audiens. Misalnya kalau kita ini bisa mendapat pesan komunikasi resiko tersebut mungkin dari FYP, media sosial dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan sosialisasi. Bahkan poster pun mungkin tidak bisa dijangkau oleh mereka karena karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Jadi mungkin pendekatan sosialisasi bisa juga menjangkau orang-orang yang mungkin dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Dan karena dalam sosialisasi sendiri ada dialog dan lain sebagainya, dan itu mungkin lebih masuk informasi mereka. Nah, tadi juga sempat dijelaskan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang ini bisa membedakan yang mana pesan yang baik, pesan yang betul-betul baik dan cuman hoax dan lain sebagainya. Nah, tadi dalam penjelasan juga kami menjelaskan bahwa
penting sekali kita menjadi organisasi yang dipercaya. Coba saya secara pribadi akan mencari informasi dari sumber yang saya percaya. Nah, sumber yang menjadi organisasi yang dapat dipercaya itu kita bisa lihat dari informasi-informasi yang selama ini dibagikan itu benar-benar fakta, benar-benar faktual dan sudah sangat lama dipercaya oleh masyarakat. Jadi ketika saya membuka TikTok, walaupun banyak sekali berita informasi-informasi dari pihak-pihak lain, mungkin dari anak-anak muda lain dan lain sebagainya, saya akan lebih mencari informasi yang memang sudah saya percaya dari awal begitu. Jadi penting sekali kita sebagai organisasi, sebagai komunitas atau sender pertama itu menjaga kepercayaan masyarakat. Maka itu, kalau kita sudah bisa menjaga kepercayaan masyarakat, ketika masyarakat ingin mencari informasi, pasti mereka akan datang dan mendengar informasi dari kita sendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Ada lagi dari Pak Ruji? Dari Pak, udah. Silakan Pak Ruji. Baik, izin bertanya ya. Ini kan barusan saya membaca berita terkait banjir di Bekasi dan Jakarta, itu ada 28.000 jiwa yang terdampak. Pertanyaannya, mengapa pemerintah gagal dalam mengelola komunikasi krisis ini? Lalu tadi yang dijelaskan dalam konteks komunikasi risiko banjir di Bekasi ini, bagaimana pendekatan komunikasi yang realistis dan efektif? Apakah itu edukasi, mitigasi, atau respon cepat? Lalu bagaimana cara membangun kembali kepercayaan publik jika sebelumnya institusi atau pemerintah sudah pernah kehilangan kredibilitasnya? Mungkin untuk pertanyaan pertama tentang banjir di Bekasi dan lain sebagainya, bagi saya komunikasi resiko itu sudah diinformasikan, sudah dilakukan oleh pemerintah sejak lama. Dan ketika banjir itu terjadi, yang saya lihat pendekatan yang diambil terlebih dahulu oleh pemerintah adalah komunikasi krisis tadi. Jadi orang-orang yang sudah terdampak banjir itu diinformasikan untuk ke tempat yang lebih aman dan lain sebagainya. Jadi bagi saya pendekatan komunikasi resiko yang dijalankan oleh pemerintah ini bagi saya sudah bertahap, mulai dari informasi sejak awal tentang pembuangan sampah dan lain sebagainya sampai dengan saat terjadinya bencana pun saya rasa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah ada, yaitu pendekatan komunikasi krisis di mana masyarakat sudah diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman dan sudah diberitakan untuk jangan seperti ini, jangan seperti itu di tempat-tempat yang banjir. Dan pendekatan ini bagi saya pasti akan bertahap sampai masyarakat akan merasa aman. Begitu kalau bagi saya. Kalau dari